Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Yohanes 6 ayat 51 sampai 57. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jika seorang memakan rotiku, ia akan hidup kekal. Dagingku adalah roti hidup. Bapak dan Ibu, yang perlu kita ketahui, Yesus sudah menekankan kepada kita di dalam perjamuan Ekaristi. Kita diundang, diberikan romo, kita roti. Roti itu lambang, itulah tubuh Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, percayakah kita dengan itu? Yakinkah kita dengan itu? Itulah yang diharapkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Setelah Yesus mengatakan itu, orang Yahudi saat itu saling bertengkar. Dikatakan di situ, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita? Bapak dan Ibu, inilah lambang Yesus Kristus yang dicurahkan kepada bangsa Yahudi. Tapi saat itu bangsa Yahudi kurang percaya. Ada sebuah cerita, hiduplah seorang suami istri yang mempunyai satu anak, anaknya laki-laki. Setelah berumur 15 tahun, anaknya pergi merantau. Anaknya pergi sampai 6 tahun. Suatu ketika, si ibu dan si bapak mendapat kabar bahwasanya anaknya akan pulang. Bapak dan Ibu, betapa gembiranya si orang tua, si ibu dan si bapak. Di saat waktu muda, si ibu sering membuat masakan yang paling disenangi anaknya. Maka dapatlah kabar, ibu bapak, saya akan pulang. Puji Tuhan anakku, dengan segala kerinduan yang sangat mendalam, si ibu berkata kepada anaknya, anakku, ibu akan memasakkan masakan yang paling kamu senangi, yang kamu paling sukai. Terima kasih ibu. Maka pendek ceritanya, pulanglah si anak kepada orang tuanya. Dengan rasa senang, dengan rasa bangga, si ibu mengaku si anak. Maka si ibu dengan segala memasakkan masakan yang paling disenangi anaknya. Setelah mereka berkumpul, si ibu berkata, anakku, inilah makanan yang kamu sukai. Bapak dan Ibu, apa yang kita rasakan seorang anak yang telah bertemu kepada ibu dan bapaknya, dan seorang si ibu telah memberikan makanan yang paling enak kepada anaknya. Puji Tuhan. Maka si anak merasa sangat bangga sekali. Kenapa saya harus mengibaratkan seorang ibu kepada anak? Inilah seorang ibu. Demikian juga pada Alkitab pada hari ini, Yohanes, sekarang seorang anak yang telah datang, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan perawan Maria.
yang datang ke dunia ini untuk mewartakan dirinya, untuk memberikan hidupnya kepada kita manusia. Kenapa harus Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita? Itu sudah janjinya, janji Tuhan kepada anaknya, bahwasanya anaknya akan turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Itulah Bapak dan Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mengapa begitu mulianya Yesus Kristus? Mengapa begitu baiknya Yesus Kristus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, yang bagi yang percaya kepada kita, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan di Yesaya 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Biasa sekali Yesus Kristus. Barang siapa yang memakan dagingku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal, dan akan dibangkitkan pada hari akhir zaman. Yakinkah kita itu Bapak dan Ibu? Kita aminkankah itu Bapak dan Ibu? Seberapa besar iman kita, seberapa besar kepercayaan kita kepada Yesus Kristus? Ini sudah menjadi janji Tuhan kepada anaknya Yesus Kristus. Maka oleh karena itu ada Bapak dan Ibu, ini sudah ikrar, ini sudah janji Yesus kepada kita. Hendaknya kita jangan lagi tergoyah, hendaknya kita jangan lagi terombang-ambing oleh ketidakpercayaan. Sebab ini sudah janji. Janji Yesus, janji yang harus ditepati dan harus kita yakini. Dan di ayat terakhir dikatakan, inilah roti, inilah rotiku, roti hidup. Bukan roti yang seperti kalian kasih kepada nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Itu beda Bapak dan Ibu, sangat beda sekali. Roti yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah dagingnya, dan darah yang diberikan adalah darah Yesus sendiri. Betapa mulianya Yesus Kristus, sangat mulia sekali Yesus Kristus. Sekali Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita imanikah itu, kita percayakan itu, harus kita percayakan. Kalau kita seorang Kristen, kalau kita mengimani Yesus Kristus, kita harus percaya. Tentu banyak godaan kepada hidup kita, kadang kita percaya, kadang kita tidak. Kadang kita menyepelekan apa yang katakan Tuhan Yesus Kristus. Jangan alamat, jangan Ibu Bapak, jangan. Apa yang sudah tersurat di Yohanes 6 ayat 51 sampai 57, itulah janji Tuhan kepada kita untuk umatnya. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan pasti menggenapi semuanya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita imani, marilah kita percaya apa yang tersurat di Yohanes 6 ayat 51 sampai 57. Itu adalah ayat yang diberkati oleh Tuhan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus.
Semoga damai sejahtera menyertai kita. Semoga damai sejahtera melindungi kita, memberikan kita keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Salam.